Bab sedekah yang kita sedekahkan lalu kita niatkan untuk mayit. Wa du'a ilahu, dan bab ini menerangkan tentang doa orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, mereka itu manusia-manusia yang benar, yang baik, yang ngerti bekti, adalah alladzina ja'u min ba'dihim, yang datang menyusul. Yaquluna, dan berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan mereka adalah ahli iman. Dari ayat ini adalah petunjuk bagi kita begitu pentingnya kita yang hidup untuk mengingat orang yang telah meninggal dunia dengan permohonan kepada Allah, ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Mohon ampun untuk kita pertama dan utama. Kemudian jangan lupa wali ikhwanina alladzina sabaquna bil imani, memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Dari sini kita harus faham dan tahu bahwa keberadaan kita yang hidup ada manfaatnya untuk orang yang telah meninggal dunia. Selagi masih ada iman, tidak akan terputus antara kita dengan ahli iman. Amal kita, perilaku apa, perbuatan kita bisa nyambung kepada orang-orang beriman dari pendahulu-pendahulu kita. Dan ini adalah juga kita fahami dari ayat ini himbauan bagi kita untuk bisa senantiasa berdoa untuk mereka, karena mereka sangat memerlukan doa. Bahkan kalaupun mereka sudah ahli surga pun sangat senang dengan doa, karena doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang datang setelahnya akan menjadikan kenikmatan di surga itu bertambah. Sementara nikmat di surga adalah nikmat yang tidak bisa diukur, karena begitu agungnya kenikmatan di surga. Akan tapi selalu ada penambahan-penambahan kenikmatan. Rahmat-rahmat yang Allah berikan untuk ahli surga karena doa-doa orang yang datang setelahnya. Dan datang setelahnya ini bisa saja anaknya, bisa saja dia adalah istrinya, cucu-cucunya, atau siapapun dari ahli iman. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, inna ummi if utulitat nafsuha, ibundaku tuh meninggal dengan cepat. Maksudnya apa? Mendadak, enggak ada tanda-tanda, enggak sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba meninggal. Wa uraha law takallamat, aku menduga kuat, aku mengira kalau seandainya dia sempat berbicara, tasaddaqat, niscaya dia akan berpesan agar bersedekah, karena aku tahu ibuku dermawan, ibuku orang yang baik, dia suka berderma, cuman meninggalnya mendadak, baru dapat rezeki ini. Kalau seandainya dia bisa ngomong, pasti dia akan ngomong, akan berderma, bersedekah dengan hartanya itu. Fahalha min ajrin, apakah beliau itu akan mendapatkan pahala ya Rasulullah? In tasaddaqtu anha, kalau aku bersedekah atas nama dia, aku yang bersedekah, tapi aku namakan, aku niatkan untuk dia ya Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Naam, ya." Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang sering kami sampaikan, bahwa tanda bakti kita kepada orang yang telah mendahului kita, apakah itu adalah ibunda kita, ayahanda kita, kakek moyang kita, ataupun suami kita atau istri kita, adalah ini Sayyidah Khadijah wafat terlebih dahulu dari baginda Nabi, tapi bakti Nabi kepada Siti Khadijah tidak pernah putus. Bakti Nabi kepada Sayyidah Khadijah tidak pernah putus-putus. Di antaranya yaitu Sayyidina Rasul SAW melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
sedekah-sedekah yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah dilakukan. Dan begitulah hendaknya kita dengan orang yang telah mendahului kita, jangan memutus silaturahim. Sambungnya kita dengan mereka adalah dengan kita menyambungkan dalam doa-doa kita. Kalau kita punya rizki, kita bayarkan untuk masjid, pesantren, fakir miskin, lalu kita niatkan untuk orang tua kita. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Kalau aku bersedekah, apakah diterima? Apakah nyampe kepadanya? Apakah boleh? Dijawab, ya boleh. Dan dengan ketulusan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak, perbuatan anak. Nah, kemudian ada hadis selanjutnya untuk dipadukan. Wa an Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, dari Abi Hurairah, beliau bercerita sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, idza mata ibnu Adam, kalau telah meninggal anak Adam itu, inqata'a amaluhu, akan terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang pernah ia berikan untuk pesantren, masjid, itu sedekah jariyah. Jariyah itu terus berjalan dan mengalir, artinya bayar sekali tapi terus pahalanya mengalir, tidak henti-henti, namanya sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir dan berlari terus, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, diberi oleh Allah ilmu lalu ia ajarkan, kemudian orang yang mendapatkan ilmu dari orang tersebut mengamalkan ilmunya, maka sepanjang ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka akan terus masuk rekening pahala, masuk pahala ke rekening amalnya dia. Wa waladin salihin yad'ulah, dan anak soleh, buah daripada pendidikannya, anak soleh yang di bawah naungannya dididik dengan benar, kemudian dia sering mendoakan orang tuanya, maka amal itulah sambung kepada orang tuanya. Biarpun orang tua itu meninggal dunia, maka dia masih mendapatkan pahala. Karena apa? Anak solehnya dia itu ibaratnya tidak lain adalah juga buah karyanya dia. Dia yang mendidiknya, dia yang menjadikan mengerti, dia yang menjadikan anak tersebut berbakti, maka beruntunglah dia. Baik, ada sebagian orang yang berhujjah dengan hadis tersebut pun yang serius, terus ya kamu beramal yang banyak untuk dirimu sendiri, apa itu? Dari doa, istighfar dan seterusnya. Ini beda pembahasannya. Yang tadi walaysa lil insani illa ma sa'a, kemudian idza mata ibnu adam qata amalu illa min thalathin, itu urusan amalmu sendiri. Adapun amalnya orang lain bisa saja nyampe ke orang lain. Amalnya anak bisa nyampe kepada bapak, amalnya bapak pun bisa dirasakan oleh anak kok. Amalnya bapak bisa dirasakan oleh anak cucu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang, maka ada perkataan ini, abah saya orang-orang hebat, tapi saya tidak sehebat bapak saya dan mbah saya. Dijawab oleh Al-Quran, yang penting imanmu jangan lepas. Walladzina amanu, mereka yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, kalau anak cucunya nanti ngikuti sama-sama iman, alhaqna bihim, dimasukkan surga bareng-bareng kok. Nah, padahal anaknya nggak punya amal kayak bapaknya. Bapaknya sholatnya semalam 500 rakaat, dia tahajudannya hanya 5 rakaat, tapi masih punya iman, nyambung. Loh, kok amalnya orang lain bisa ini? Nah, itulah makanya para ulama sudah menjelaskan, amalnya orang lain itu bisa nyampe kepada orang lain, tentunya dengan cara mulai dari istighfar yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan, dan juga diantaranya pembahasan besar yang dibahas oleh para ulama, menghadiahkan pahala seperti sedekah yang kita sedekahkan. Saya niatkan untuk orang tua saya, untuk ibunda saya, untuk kakek saya, sedekah. Hadis sahih tadi, muttafaqun alaihi, sedekah. Kemudian amal-amal yang lain, bagaimana baca Al-Quran yang lainnya? Baca Al-Quran itu juga amal. Bacaan Quran amal. Bacaan Quran adalah amal ibadah badaniyah, dengan badan kita. Haji, bahkan riwayat haji, seorang perempuan mengatakan, Umi bernadar untuk haji, mati dulu sebelum haji. Apakah aku penuhi nadarnya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, iya, penuhi nadarnya. Wa dainullah haqqu an yuqda.
Utang kepada Allah lebih penting, lebih perlu untuk kau bayar. Haji ibadah badaniyah, doa ibadah badaniyah. Nggak ada perbedaan dalam hal ini. Artinya bagi mereka yang biasa dengan tradisi menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran pada orang meninggal dunia, itu bukan suatu yang salah, ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kami seru kepada anda yang tidak mau, itu kan pemahaman anda dan guru-guru anda. Tapi kalau anda sudah mencaci dan menghajar orang lalu mengolok-olok orang, itu menjadi tidak mesra, tidak indah. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang kita itu boleh membaca seperti itu, doa-doa. Bahkan kemarin kita ingat bahasanya waktu langsung meninggal dunia, kita dihimbau untuk di atas kubur membaca Al-Quran. Di atas kubur. Untuk apa itu semuanya? Agar rahmat nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Ini pelajaran yang lalu. Baik. Kita ingin menyelesaikan khilaf yang selalu diangkat oleh sebagian orang. Menghadiahkan pahala, ini adalah bahasa fikihnya. Selama ini yang masuk di dalam bahasa lokal kita adalah tahlilan. Tahlil itu di dalamnya adalah syar'i semuanya. Di antaranya adalah apa? Anda bersedekah, tadi diajarkan sedekah. Ada silaturahim di situ. Silaturahim itu cara berbakti pada orang telah meninggal dunia. Kita ketemu sanak kerabat dan saudara. Kemudian setelah itu apa? Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, ya, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Dan menghadiahkan pahala adalah ada seperti tadi yang diceritakan tentang sedekah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menemukan ibunya meninggal terburu-buru, belum sempat sedekah. Yang sedekah bukan ibunya kok, tapi yang sedekah adalah anaknya, dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di sini agar kita tidak masuk dalam wilayah percekcokan yang panjang, sehingga sebagian orang ini terburu-buru dan memang hidupnya, hobinya adalah mencaci maki. Kalau kita ketemu orang yang tidak mau menghadiahkan pahala kepada bacaan Al-Qur'annya kepada orang tuanya, kita tidak akan caci maki dia. Ya kita doakan semoga tidak menjadi sebab Allah, semoga itu tidak tergolong kedurhakaannya. Mungkin dia sudah beramal baik dengan cara yang lainnya. Itu saja. Kemarin juga ada yang bertanya, gimana kalau ada orang berpesan kalau aku mati jangan ditahlilin. Dia yang minta, tapi kita akan tetap tahlilin. Karena tahlilin adalah makna di dalamnya adalah mendoakan dia. Masa kita tidak mendoakan dia, kemudian bersedekah untuk dia? Kenapa kita tidak sedekah untuk dia? Biarkan dia berpesan semacam itu. Kita tetap dengan apa yang selama ini kita yakini bahwa tahlilan itu memang dari kata halalu halilu tahlilan. Secara bahasa tahlilan itu membaca la ilaha illallah. Cuman makna luasnya adalah di situ menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, zikir-zikir, solawat-solawat kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan hal yang semacam ini dikatakan oleh para ulama, kebanyakan ulama mengatakan hal itu boleh-boleh saja. Jadi perbedaan di antara para ulama adalah bacaan Al-Quran itu kalau dihadiahkan itu, perbedaan di antara para ulama adalah nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau bukan bid'ah, nyampe atau tidak nyampe. Itu saja perbedaannya. Nah gitu. Akan tapi kadang sudah berubah kalimat nyampe dan tidak nyampe menjadi bid'ah atau tidak bid'ah, sehingga muncul sebagian orang sedikit-sedikit membid'ahkan orang lain. Kita perlu berlembut hati, kita perlu membangun kasih sayang kemesraan di antara umat ini. Jadi mari kita hindari kalimat caci maki dan mengolok. Jadi anda yang biasa dengan tahlilan anda, lakukan cuman nasihat. Jangan memaksakan, sudah banyak utang masih maksain selamatan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari, habislah duitnya. Jadi tidak usah, kalau nggak punya makanan ya kasih air saja. Dan itu pun bukan diambil dari harta warisan, tapi diambil dari harta pribadi anda sendiri. Itu sudah kita bahas dalam pembahasan yang khusus. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.